ya, tadi saya telepon mamanya Famous tapi handphonenya nggak aktif. Bentar lagi gue pulang kok, tunggu aja ya. Udah nggak apa-apa kok. Ayo Abel minum dulu. Tante, Famous pulangnya jam berapa sih? Biasanya sih sebelum maghrib juga udah pulang. Nah itu dia papanya Famous. Soalnya dia bawa makanan kesukaan saya. Kamu harus nyobain ya. Rasanya enak banget. Sebentar ya, saya bukain pintu dulu ya. Iya. Bapak mana? Karena kantor ada yang meninggal, Bu. Jadi Bapak langsung melayat. Oh, tapi kok handphonenya nggak aktif ya? Tadi juga Bapak bilang baterainya habis, jadi tidak bisa dapat menghubungi Ibu. Oh, ya udah. Oh ya, Bu, ini makanannya, Bu. Pesanan dari Bapak. Iya, terima kasih ya. Ini sih, Bu. Ya. Aduh, saya minta maaf ya. Lagi-lagi Bapak yang Famous nggak bisa ketemu sama mamanya Abel. Soalnya dia harus ngelayat, ada karyawan yang meninggal. Tapi dia bawain makanan kok untuk kita. Yaudah nggak apa-apa kok. Nanti juga suatu hari kita pasti bisa ketemu. Oh ya udah, yuk kita makan. Abel ayo. Jangan malu-malu. Misalnya. Biar mampus anak tikus itu, mah. Tadi saya timpa dia dari atas dengan pot. Terus sekarang mereka di mana? Luar. Danda kenapa? Danda ketiban pot. Yuk kita ke sana. Kamu hati-hati. Iya. Aduh, Lara. Tolong! Gimana boneka aku sama robot kamu kita jadiin pengantin aja. Pengantin? Iya. Ih, nggak cocok lagi. Boneka kamu aja kayak gitu. Kan lain sama robotku. Tapi boleh juga ya. Lagi pada ngapain? Ini mah, kata Abel, robotnya Famous sama bonekanya Abel mau dijadiin pengantin, mah. Loh, kok kalian jadi ngomongin soal pengantin sih? Mama setuju kan kalau bonekanya Abel sama robotnya Famous mau dijadiin pengantin? Iya ya, Mama setuju. Yuk sayang, yuk pulang. Tas kamu di mana? Di depan, mah. Ya, ambil yuk. Mudah-mudahan Abel dan mamanya belum pulang. Aduh, sekali lagi saya minta maaf ya, soalnya papanya Famous nggak bisa ketemu kamu. Ya udah nggak apa-apa.
Ya udah, nanti saya pastiin papanya Femas tidak meleset lagi janjinya. Oke. Bu, taksinya sudah di luar. Oh iya. Oh, kalau begitu saya pulang sekarang deh. Oh iya udah. Makasih banget ya. Iya, sama-sama. Ya sayang yuk. Yuk, Bel. Udah Femas. Udah Femas. Tante. Abel. Yuk. Dadah, hati-hati ya. Iya, dadah. Ku tersanjung. Bob. Kamu kenapa, Bob? Saya iri dengan relasi saya. Selesai meeting, dia dijemput sama anak dan cucunya. Alangkah bahagianya dia. Saya yakin Indah dan Dandi pasti sudah berkeluarga. Dan mereka pasti sudah punya anak masing-masing. Kalau saja kita bisa kumpul sama anak dan cucu kita pun akan merasakan kebahagiaan. Tidak seperti sekarang. Kenapa takdir tidak membuat kita bahagia seperti itu? Saya besok mau ke sekolah, Bu. Karena saya merasa ada ikatan batin ketika saya melihat anak itu. Dan rasanya saya mempunyai getaran waktu saya melihat dia. Saya juga merasakan getaran yang sama. Iya, kenapa sayang? Boneka Abel cocok nggak sama robotnya Femas? Loh, kan Mama udah bilang setuju. Terus kenapa lagi sekarang? Robotnya Femas kan keren banget, Mah. Terus Abel maunya gimana? Mau pernikahan yang dibatalin? Nggak mau. Terus Abel maunya apa, sayang? Teleponin Papa dong, Mah. Bilangin beliin boneka yang lebih cantik lagi daripada boneka ini. Terus gimana cara mau hubungin Papa, Bel? Kan kata papanya Femas, papanya Abel tuh kerja jauh, jadi nggak bisa dihubungin. Tapi kan kalau malam-malam gini Papa kan ada di kota, Mah. Yaudah, kalau gitu Mama coba telepon Papa sekarang ya. Tapi kalau Papa nggak bisa dihubungin, kamu jangan marah ya, sayang ya. Oke deh, Mah. Ya, bentar sayang ya. Halo Mbak Tika, ini saya mamanya Abel. Mamanya Abel, ada apa? Gini Mbak, ini si Abel, dia tuh pengen banget ngobrol sama papanya. Dia soalnya nggak bisa tidur. Padahal saya udah bilang sama dia kalau papa itu susah banget untuk dihubungin, Mbak. Aduh, kasihan Abel. Ya udah gini aja. Gimana kalau Abel langsung ngomong sama papanya Femas? Papanya Femas sudah pulang kok. Sebentar ya, saya panggilin. Mas. Ya.
Mamanya Abel telepon. Dia bilang Abel nggak bisa tidur soalnya dia pengen ngobrol sama papanya di telepon. Mas pura-pura jadi papanya Abel ya? Boleh. Sebentar. Halo, mamanya Abel? Ya? Ini papanya Afia, Mas, mau ngomong sama Abel. Abelnya mana? Oh, ada kok. Sebentar ya. Bel, ini papa. Halo papa, mama nggak percaya kalau papa di kota. Ini juga kebetulan, Abel. Papa lagi ada urusan di kota. Kok udah malam gini kamu belum bobo, sayang? Bukannya besok kamu harus sekolah? Ada apa, sayang? Pak, kapan sih papa pulang? Kan Abel sama mama kangen. Papa juga kangen sama Abel. Tapi papa belum bisa pulang ke Indonesia. Papa masih ada kerjaan di sini. Abel, kiriman papa yang dititip sama papanya Femas, udah kamu terima? Udah, Pak. Tapi kurang bagus, Pak. Beliin yang cantik dong, Pak. Masa yang lucu sih, Pak? Emangnya cantiknya gimana, sayang? Lebih cantik dari Abel. Bel, sini teleponnya tuh baterainya udah lemah tuh. Tunggu dong, Ma. Kan Abel masih mau ngomong apa-apa. Pak, beliin boneka yang cantik dong. Jangan yang lucu. Kan pengen jadi pengantin baru sama robotnya Femas. Ya udah, sayang. Nanti papa kirimin lagi ya. Halo? Halo? Loh, kok teleponnya mati, Ma? Tuh kan, mama bilang juga apa? Baterai tadi kan udah mau habis, Bel. Tapi kan Abel masih kangen sama papa, Ma. Ntar kapan-kapan telepon papa lagi ya, Ma? Iya, sayang. Loh, kok mama nangis? Enggak apa-apa. Tuh kok matanya merah. Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma sedih aja, soalnya tadi kamu ngobrol sama papa. Ya udah deh, kamu tidur ya sekarang ya, udah malam. Tidur benar. Saya kan sudah bilang, hasil scanningnya bagus. Dinda nggak apa-apa, cuma luka aja. Mama nangis jangan gitu dong. Sebaiknya kita sekarang berdoa semoga Dinda biar cepat sembuh ya. Mbak rasa kucing yang menyenggol sampai pot bunga itu jatuh. Karena sebelum itu Mbak melihat kucing dalam rumah. Har, biar besok Mbak yang akan menyingkirkan semua pot-pot bunga yang ada di teras atas. Biar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Iya, Tante. Nanti Danda lagi yang kena. Tapi kucing dari mana, Mas? Di rumah kita kan gak ada kucing. Mungkin saja ada kucing liar yang masuk dalam rumah kita. Mama sebenarnya dari dulu gak setuju kalau ada pot-pot ditaruh di teras atas rumah kita. Tapi papa itu loh yang suka. Ya sudah, sebaiknya kita biarkan Dinda istirahat. Kita bicara di luar aja ya. Ma, kamu tunggu di sini aja ya. Ku tersanjung. Ma? Mama? Iya, Pak. Uang yang Papa titipin kemarin mana? Ada, sebentar Mama ambilin ya. Uangnya kok nggak ada sih, Pak? Mama taruh di mana? Di laci kaca rias, Pak. Kok bisa hilang? Siapa yang ngambil? Di kamar itu cuma ada kita, Ma. Justru itu, Pak. Mama nggak tahu siapa yang ngambil. Jangan-jangan si Nanda, Pak? Ya, coba panggil ya. Nanda! Nanda!
Anwar kehilangan uang ada di laci kaca rias Oma. Apa kamu lihat? Uang? Iya. Mana saya tahu, Oma. Masa sih kamu nggak tahu, Nanda? Loh, Oma kok nuduh saya? Bukannya nuduh. Oma cuma tanya apa kamu lihat. Oma, saya nggak ngelihat dan saya tidak ngambil uang itu, Oma. Aduh, siapa ya? Pak, jangan-jangan Bibi, Pak. Bibi! Iya, Pak. Ada apa, Pak? Bi, saya kehilangan uang di dalam kamar. Bibi yang ngambil ya? Enggak, Pak. Sumpah. Bibi nggak berani ngambil uang Bapak. Sumpah, Pak. Lalu siapa yang mengambil uang saya? Baik. Kalau nanti pencurinya tertangkap, siapapun dia, saya akan usir dari rumah ini. Bila perlu, saya akan laporkan ke polisi. Biar dia dipenjara. Hebat juga kamu, bisa merampas kekayaan mama saya. Saya tidak pernah merampas kekayaan mama kamu. Saya malah menolong dia dengan mengawini dia. Sekarang coba kamu pikir, siapa yang mau nikahi wanita janda seperti dia? Kamu kira saya goblok apa? Kamu menikah sama mama itu bukan karena kamu mau membantu mama. Tapi kamu emang merencanakan semuanya karena kamu mau merampas semua harta warisan milik Opa, iya kan? Dan asal kamu tahu, Andre, kamu nggak akan mendapatkan semua harta warisan dari Opa. Karena apa? Saya masih mempunyai bagian di warisan itu dan saya akan meminta bagian saya itu. Mita, kamu kira pantas apa? Minta harta kekayaan dari seorang ayah? Saya ini ayah kandung kamu. Dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah mengaku kalau Anda bapak saya. Papa saya itu Papa Bobby, bukan kamu. Kurang ajar. Hei, selama ini saya selalu respect sama kamu. Karena kamu adalah darah daging saya. Tapi hari ini, kamu sudah mati buat saya. Ke Tuhan, biar saya yang sakit, kamu yang sembuh. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Nanti kalau sakit beneran, gak ada yang ngurusin kamu. Papamu kan gak sayang sama kamu. Ma, Indra bawa keluar. Dinda harus istirahat. Anak-anak semua, Tante terima kasih banyak kalian sudah mau mengunjungi Dinda. Terutama Ibu Guru, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Tapi sekarang Dindanya harus istirahat, ya? Yuk, Edin, saya doain kamu ya. Saya sepian, gak ada bisa digangguin sih di sekolah. Din, saya doain ya supaya kamu masuk sekolah. Habisnya di sekolah jadi aku gak ada saingan dong. Aku sih pengen cepet sembuh, biar nanti dikiranya aku gak takut sama kamu. Ayo anak-anak, kita semua keluar ya, biarin Dindanya istirahat, ya? Yuk, semuanya yuk. Makasih ya teman-teman. Masa jagoan nangis? Malu kan sama teman-teman sayang? Saya nggak tahu Mak, kalau Dinda disakiti, saya sedih. Makanya kalau Dinda diganggu sama Jerry, saya pukul. Saya merasa Dinda itu adik saya, Ma. Mama terima kasih sama kamu sayang. Terima kasih ya. Kamu udah sayangin Dinda. Kamu juga
udah jagain Dinda. Tapi Mama minta kamu jangan nangis. Dan kamu nggak boleh berantem karena ngebelain Dinda ya. Ya udah. Teman-teman kamu udah pada nunggu di luar sama Danda. Kamu jangan sampai ketinggalan. Susul mereka. Kasihan anak itu. Dia membutuhkan keluarga. Dia menganggap saya adalah ibunya, Mas. Dan saya menganggap dia adalah darah daging saya sendiri, bukan anak orang lain. Kalau sampai papanya Indra akan membuangnya, saya akan mengangkat dia menjadi anak kita, Mas. Ya, tapi kamu jangan terbawa emosi gitu dong. Ku tersanjung. Nah, itu dia. Halo sayang, masih ingat sama Oma? Ini siapa? Pacar Abel, namanya Femas. Pacar? Abel, ini Opa sama Oma bawakan coklat buat Abel. Terima ya. Kan Abel udah pernah bilang, Abel nggak boleh nerima apa-apa dari orang lain. Abel, Opa sama Oma ini bukan orang lain. Ya, ambil terima ya. Abel, kamu sama Femas main dulu di luar sekarang. Jangan ganggu saya dan kamu jangan dekati anak saya. Kamu benar-benar nggak puas ya menghancurkan hidup saya. Tuh Mama. Abel, kamu kesana dulu ya. Kalau kamu? Sebentar dulu aku mau ke dalam. Ya. Pulang ya. Ya. Gara-gara kamu, dia sekarang pergi meninggalkan saya. Dan kamu, dasar perempuan murahan. Kamu boleh merebut laki-laki ini dari Mama dan dari saya, tapi kamu jangan berani-berani memegang anak saya dengan tangan kotor kamu itu. Mita! Selama ini, saya nggak pernah mempercaya apapun yang Mama saya pernah bilang tentang Anda. Tapi setelah kejadian sekarang, saya mulai mempercayai semuanya tentang sikap Anda itu. Saya nggak akan pernah melupakan kejadian hari ini. Terima kasih. Iya Tante. Apa mana? Ada di depan Tante. Yaudah, yuk ke depan. Oh, yuk. Mita, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Yuk pulang yuk. Oh, yaudah. Yuk, Mas. Yuk. Salam Bu. Tolong ambil dulu pakaian kotor saya di kamar ya. Mau langsung dicuci Bu? Gak usah, kamu taruh aja dulu di belakang. Habis itu Bibi kesini lagi bantu saya di dapur masak ya. Baik Bu.
amplop yang Bapak cari ini. Wah, mau saya kasih tahu Bapak ah. Bibi nemu amplop ini, Pak. Iya, Bibi temukan di mana nih? Di baju Ibu, ini diguntel-guntel di dalam sini, Pak. Ibu mana? Ada di dapur, Pak. Mama bilang Mama nggak tahu apa-apa soal uang Papa yang hilang. Tapi lihat ini. Amplop ini ditemukan Bibi. Ditemukan baju kotor Mama. Loh, kok uang itu ada di pakaian kotor Mama? Ini pasti Bibi. Enggak, Bu. Bibi bikin fitnah ya? Diam! Sumpah, Pak, sumpah. Mama nggak, Mama. Diam! Jangan salahkan dia, Ma. Dia orangnya jujur. Dasar Mama perempuan nggak tahu diri. Sudah Papa nikahi, tapi bisa-bisanya mau mencuri uang Papa. Mama nggak ubahnya kain keset. Mama benar-benar nggak punya nilai. Mulai saat ini, Mama segera angkat kaki di rumah ini. Tapi... Pergi! Ini pasti perbuatan si Nanda. Saya harus yakinkan Anwar bahwa diri saya difitnah. Buat apa Mama ngambil uang Papa? Mama sekarang istri Papa. Kalau Mama mau uang, Mama kan tinggal minta sama Papa. Mama yakin, Pak. Ini semua perbuatan mamanya Nanda yang brengsek itu. Percayalah sama Mama, Pak. Berilah Mama kesempatan sekali lagi aja, Pak. Mama akan buktikan, bukan Mama pelakunya, Pak. Percayalah, Pak. Ku tersanjung. Saya kan udah bilang sama kamu, kalau saya nggak bisa nyalain Pak Agung. Kamu sih makin lama makin serakah. Udah bagus dia cuma nampar kamu. Kalau dia nyawa orang untuk ngegebuk kamu bisa apa coba? Lu kira gue takut? Hah? Pokoknya gue tetap mau kasih pelajaran dia. Kalau perlu pelajaran matematika, pelajaran fisika yang banyak rumusnya, biar ndasnya mumet. Kamu itu mau menang-menangan apa mau duit? Gua tetap mau mobil. Asal lu tahu ya, biar gua keren. Hah? Pokoknya lihat aja nanti hasilnya. Mas, jangan buru-buru gitu dong. Gua kalau jatuh gimana? Geger otak, masuk rumah sakit, biaya berobat, siapa yang nanggung? Hah? Kamu jual motor ini 10, kagak mampu. Gua kagak biasa nih ojek, karena gua buru-buru mau ngambil mobil di rumah ini, makanya gue naik ojek.
Enak aja lo. Mas bahaya penumpangnya kok jatuh. Nih, pegang dulu. Pegang? Iya. Nih, buat lo nih. Oh. Kenapa lo? Gemeter, Pak. Hah? Kurang darah? Bagaimana mau sehat, Pak? Cuma dikasih seceng. Alah, lu terima seceng aja gemeter. Gimana terima banyak? Bisa-bisa lu stroke. Kayak orang-orang di atas tuh. Orang ke situ doang ke sini. Mau minta banyak. Udah jalan sana. Udah. Ngakunya orang kaya, bayar seceng aja nggak gedumel. Mau kemana kau? Hah? Gua mau ketemu ibunya Agung. Ada urusan apa kau ketemu sama ibunya Agung? Gua mau urusan bisnis. Kalau kau ada urusan bisnis, urusannya sama aku. Sama buntelan kentut. Enak saja kau bilang buntelan kentut. Hah? Ku hajar kau nanti. Ya, ampun bang. Aku ini orang kepercayaan ibu. Aduh. Hajar kau. Ampun bang. Ampun. Ya. Aduh. Mau apa kau? Maaf. Saya nggak banyak waktu. Misi. Enak saja kau jalan ya. Iya. Ku bokem kau nanti. Iya. Bokem. Iya. Apa kau? Mau ngapain lu? Oh, jadi buntelan kentut ini orang suruhan lo? Hah? Gua kagak mau tahu. Gua tetap minta mobil seri pitu. Dengerin ya. Gue udah buat keputusan. Gue nggak bakalan ngasih lu apa-apa. Cepet bawa keluar sebelum saya kasih ini. Tenang saja. Enak aja lo. Gue sebagai laki-laki merasa kagak punya harga diri. Lihat nih kambing gue, suwe robek, dedel duel. Sekarang lu ngomong sama dia, apa yang udah gue atur? Nih. Ya, halo. Halo, Pak Agung. Tolong, Pak. Pacar saya nginjek-nginjek perut saya, Pak. Ayo, ya. Pak, tolong, Pak. Pak, sakit, Pak. Aduh, sakit. Pak, ayo. Dia sakit. Bilang sama dia, kalau nggak nepatin janji, gue injek-injek tuh janjinya. Sakit. Pak, tolong, Pak. Sakit, Pak. Apa? Ya, halo. Bilang sama dia, saya akan beliin dia mobil. Ampun, Pak Agung bilang dia mau beli kamu mobil, Mas. Ampun. Awas kalau lo nggak nepatin janji, tahu sendiri akibatnya. Bobby, tadi sesampainya Papa di Jakarta, di luar stasiun, Papi melihat Jamie jalan sendiri. Terserah kamu, kalau kamu masih bersama Papi. Papi kan sudah tua. Papi cuma khawatir lihat kamu. Lebih baik kau minta Indah untuk mengasalkan perusahaannya atas nama kamu. Enggak, Pi. Saya tidak akan melakukan hal itu. Bob, kalau kamu nggak melakukan hal itu, lalu Indah ketemu dengan Jamie, bagaimana? Bagaimana kalau Jamie meminta Indah untuk kembali kepadanya? Lalu Indah mau. Kamu bisa apa? Apa yang kamu dapatkan? Kamu akan jadi gembel dan jadi orang jalanan. Tahu kamu? Papi nggak mau hal ini terjadi. Pi, saya masih sadar, Pi. Dan saya tidak akan melakukan hal itu. Nah, dengar. Sebelum kamu menjadi gembel, lebih baik kamu lupakan dulu tentang kesadaran kamu. Kamu pikirkan masa depan kamu. Ya sudah. Tapi kalau kamu setuju demi masa depan kamu, Papi punya suatu cara untuk melepaskan kamu dari kemiskinan. Setelah Indah meninggalkan kamu. Bagaimana kalau kau menikah lagi dengan perempuan yang kaya raya? Apa? Papi bilang apa, Pi? Papi anggap saya ini apa, Pi? Hah? Memangnya saya ini barang yang bisa diperjualbelikan? Bobby,
Kalau kamu nggak bisa melakukan hal itu, biar papi sendiri melakukannya. Pasti Indah yang brengsek itu akan kembali dengan Jimmy. Memang dasar perempuan sialan. Loh, Bobinya kemana, Pi? Ada ke kamar mandi. Diminum ya, Pi? Terima kasih mantuku yang baik. Iya. Ku tersanjung. Ibu Indah. Bu, ini tadi salah ngitung obat, jadinya kurang 2.000. Oh, 2.000 ya, Mbak. Bu, ini obatnya, aturannya 1 kali 1. Ini harus sampai habis. Makasih ya, Mbak. Mbak, ada vitamin untuk anak-anak kecil nggak? Ada. Mbak, ini obat siapa, Mbak? Oh, mungkin punya ibu yang baru ambil obat. Ya udah sebentar ya, Mbak ya. Oh, iya. Saya mau kasih dompet itu dulu.